sahabat, berjumpa kembali bersama saya dalam program Sapaan Sahabat. Sapaan Sahabat hari ini merupakan edisi spesial karena refleksi hari ini hendak mempersiapkan kita untuk memasuki masa raya Natal yang akan dimulai besok saat kita memasuki Minggu Advent pertama. Renungan ini berjudul Bukan Sekedar Menanti Sukacita, didasarkan dari Matius 11 ayat 3, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Penggalan ayat tersebut merupakan pertanyaan Yohanes Pembaptis akan sosok Yesus. Tampak ada keraguan dalam diri Yohanes Pembaptis kala ia mendengar pekerjaan Kristus dari dalam penjara, sehingga pertanyaan tersebut harus diutarakan. Keraguan ini muncul lantaran pekerjaan yang Yesus lakukan tidak sesuai dengan yang Yohanes pikirkan. Yohanes berpikir bahwa Yesus akan datang seperti seorang hakim untuk menghakimi orang-orang yang tidak sempurna, seperti yang tertulis dalam Matius 3 ayat 11 dan 12. Namun Yesus malah datang mendekati dan diam bersama orang-orang yang dianggap tidak sempurna, rapuh, dan lemah. Mereka yang lumpuh, kusta, tuli, miskin, pemungut cukai, dan sebagainya. Kondisi ini membuat Yohanes terkejut dan bahkan meragukan status Yesus. Merespons keraguan Yohanes, Yesus justru meyakinkan umat tentang status Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus mengatakan bahwa Yohanes lebih dari para nabi. Mengapa? Bagi orang-orang Yahudi, pekerjaan nabi adalah memberitakan nubuat melalui perkataan. Namun yang dilakukan Yohanes bukan sekedar memberitakan kedatangan Mesias melalui perkataan, tetapi memberitakan nubuat melalui tindakan nyata. Yesus justru berbicara soal keteladanan Yohanes di saat Yohanes meragukan status dirinya sebagai Mesias. Keraguan Yohanes sebetulnya memperlihatkan ketidaksempurnaan seorang Yohanes, dan respon Yesus justru ingin menunjukkan bahwa Allah menggunakan Yohanes yang tidak sempurna untuk menyiapkan kedatangan Kristus yang juga datang untuk orang-orang yang tidak sempurna, rapuh, dan lemah. Maka Allah tidak hanya menggunakan orang-orang yang hebat dan sempurna dalam segala hal untuk menjadi rekan dalam mengerjakan karya keselamatannya. Allah juga memakai orang-orang termasuk kita yang mempunyai kelemahan, keterbatasan, atau kekurangan sebagai pemberita kemuliaannya kepada orang-orang yang juga lemah dan membutuhkan pertolongan. Inilah bentuk sukacita yang kita rayakan di masa Advent. Masa Advent memang identik dengan masa penantian. Tetapi Tuhan tidak meminta kita untuk menunggu dan menanti sampai kita menjadi orang yang hebat atau sempurna untuk menjadi rekan sekerjanya. Allah justru menantikan kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan untuk menjadi rekan sekerjanya. Pada saat itulah kita dipakai Tuhan untuk menyebarkan sukacitanya agar sukacitanya lahir di tengah kesuraman dunia, sebagaimana tema Natal tahun ini. Maka marilah kita memasuki masa Advent dengan sebuah penghayatan bahwa kita mau menyiapkan diri untuk menjadi sukacita itu sendiri, bukan sekedar menyiapkan diri merayakan sukacita di hari Natal. Menjadi sukacita berarti menjadi kawan sekerjanya lewat perbuatan nyata di dalam segala keberadaan kita. Ingat dan peganglah selalu bahwa Kristus yang datang bukanlah sosok yang menuntut kesempurnaan,
tetapi Dia yang datang adalah sosok yang menuntut kita bertindak secara nyata di tengah keterbatasan dan kelemahan kita. Selamat memasuki Advent, Tuhan memberkati.